Money can buy you happiness. Artinya uang memang bisa membeli kebahagiaan. Dan returnnya itu bisa kita nikmati secara jangka panjang. Gimana kalau kita beli handphone yang mahal? iPhone 11. Atau better yet, BMW yang terbaru. Hai guys, kembali lagi berjumpa dengan saya Valen Elim di channel YouTube Raja Cerita. Dan hari ini saya mau bilang bahwa money can buy you happiness. Ya, kalian nggak salah dengar kok. Money can buy you happiness. Artinya uang memang bisa membeli kebahagiaan. Ini bukan sebuah pernyataan yang main-main karena ini adalah hasil riset. Dan risetnya bukan dilakukan oleh sembarangan orang, tapi dilakukan oleh Michael Norton. Dia adalah seorang Harvard Assistant Professor bersama dengan Elizabeth Dunn. Dia adalah seorang peneliti dari University of British Columbia. Jadi ini bukan main-main, ini adalah pernyataan yang berdasarkan riset. Iya, ini beneran kok. Jadi udah lama banget kita menerima konsep bahwa money can't buy us happiness. Uang nggak bisa bikin kita bahagia kan? Tapi riset ini membuktikan sebaliknya. Ada loh ternyata hal-hal yang bisa kita beli dan returnnya itu bisa kita nikmati secara jangka panjang. Bisa bikin kita happy secara jangka panjang. Oke guys, jadi buat pertama-tama saya perlu perbaiki dulu mindsetnya bahwa bukan seberapa banyak yang kita punya yang bisa bikin kita bahagia, tapi kita ubah memikirnya. Dengan uang yang kita punya, bagaimana caranya supaya kita bisa bahagia? Itu dulu. Saya akan kemukakan 3 contoh di sini. Yang pertama contohnya adalah spend it on experience. Jadi apa yang kita lakukan dengan uang kita adalah kita beli pengalaman. Maksudnya bagaimana tuh? Ya kita belajar memanah, ya kan? Supaya kita bisa memanah hati dia. Kemudian belajar berenang, kita belajar melakukan sesuatu yang kita suka. Dan better yet, kita lakukan bersama dengan orang yang kita suka. Bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang tua kita, bersama dengan teammates atau bersama dengan tim, bersama dengan orang-orang yang kita enjoy gitu melakukannya. Misalnya kita trip ke Pulau Seribu bareng-bareng atau kita ke Eropa bareng-bareng menikmati alam. Experience bisa dinikmati lama banget dan itu bisa kita beli dengan uang. Itu contoh yang pertama. Gimana kalau kita beli handphone yang mahal? iPhone 11 atau better yet BMW yang terbaru. Ya bisa sih, cuman kalau beli iPhone 2-3 tahun lagi kita butuh baru. Kemudian kalau kita beli BMW, semacet-macetnya Jakarta, BMW pasti nge-stuck juga. Worth it tapi buat beberapa waktu lah. Nah kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah buy time atau beli waktu. Maksudnya bagaimana tuh? Ya kita paling nggak suka kalau suruh ngantri bukan? Ngantri ke supermarket itu bukan lagi sesuatu yang enjoyment. Itu bukan sesuatu lagi yang menyenangkan. Ketika kita ngantri itu bukan sesuatu lagi yang ketika kita ngantri di jalan raya apalagi itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Jadi kita maunya yang instan, kita maunya yang cepat, dan kita bisa beli orang untuk membayar kita melakukan apa yang kita nggak suka. Yaitu gimana? Sekarang tersedia banyak aplikasi lah teman-teman. Kalau kita lagi nggak suka, kalau kita lagi pengen makan pizza, tapi kita nggak pengen datang ke tempatnya, kita bisa order. Kalau kita perlu barang di supermarket, kita nggak perlu langsung datang ke supermarketnya, parkir, ngantri, bayar, dan pulang kembali dalam kemacetan. Ada orang-orang yang bisa kita bayar untuk hal itu. Jadi waktunya bisa kita bayar untuk melakukan hal yang lain. Ternyata kalau kalian bisa membeli orang untuk melakukan sesuatu yang stressful buat kamu, itu kamu bisa pakai waktunya untuk melakukan sesuatu yang lebih produktif lagi. Lo bisa lebih happy karenanya. Udah kebayang waktu apa yang pengen lo beli? Bersama dengan keluarga. Yang ketiga contohnya adalah beli sanity atau peace of mind. Jadi beberapa tahun belakangan ini pemerintah lagi menggalakkan program supaya orang nggak berangkat kerja dengan mobil pribadinya atau kendaraan pribadinya, melainkan pakai fasilitas umum kayak MRT, kayak kereta gitu ya. Atau bisa juga kita pakai Grab atau pakai Gojek yang kita nggak perlu lagi ngerasain macetnya. Kita pribadi ya nggak perlu ngerasain macetnya. Jadi kita nggak perlu pakai supir, kita nggak perlu nyupir sendiri, dan itu bikin kita lebih waras, bikin kita lebih produktif. Waktu yang kita punya itu jadi lebih produktif ketika kita tidak stres di jalan. Nah itu membuat kita punya waktu yang lebih happy dan itu bisa bikin kita lebih happy.
Jadi uang yang kita punya bukan kita beli buat nyetir sendiri, tapi kita beli buat bayar orang untuk mengatasi kemacetan itu. Itu namanya peace of mind, kenyamanan dalam hati sendiri. So what about you guys? Apa yang mau kamu beli dengan uang supaya membuat kamu bahagia dan berjangka lama? Nomor 1, pasti bisa dong, buy experience. Nomor 2, kita beli waktu. Nomor 3 itu yang paling mahal buat saya, beli peace of mind. Karena sanity atau peace of mind itu harus bayarnya cukup mahal. Kita bayar orang untuk melakukan apa yang kita nggak pengen lakukan, yang bikin kita stres. Maka saya bersedia untuk melakukan 2 hal. Yang pertama yang harus saya lakukan untuk membeli peace of mind adalah belajar investasi. Supaya uang saya nggak diam gitu aja tergerus sama inflasi. Saya nggak mau ngandelin gaji karena gaji sifatnya nggak terlalu banyak, tapi juga tergerus sama inflasi. Jadi saya mau uang kerja buat saya. Gimana caranya? Next video guys. Yang kedua, saya beli asuransi. Kenapa asuransi? Supaya kalau something happen to me, either accident, either itu sakit, either itu kematian, that's the worst case. Even itu yang terjadi adalah, maka tabungan saya nggak akan tergerus untuk apa yang terjadi sama saya. So, the choice is yours guys. Apa yang akan kamu beli dengan uangmu yang akan mendatangkan kebahagiaan yang berlangsung lama? Oke guys, kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya, silahkan kalian like. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. I'll see you again. Until next time, God bless you.